Urban J Corner hari ini kedatangan tamu spesial Abang Obon Tabroni, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terus lagi ya, Bang ya? Iya, dulu kita di di kebon-kebon. Dulu di Jonggol ya? Di Jonggol. Bahas waktu itu hukum ya, Bang ya? Betul. Termasuk penyalahgunaan narkotika. Iya. Kali ini Bang Obon itu ada di komisi yang berbeda ya, Bang? Betul. Yang lebih punya kaitan dengan salah satunya ya perlindungan anak ya, Bang. Betul. Jadi nanti kita bahas salah satunya yang akan menjadi topik pada pertemuan kali ini, kekerasan berbasis gender online, Bang. Ya. Kekerasan berbasis gender online yang semakin marak di di Indonesia saat ini ya. Baru-baru ini kan kita melihat anak artis tuh ya, Bang. Salah satu penyanyi nasional tuh anaknya video mesumnya ya, kalau bisa dibilang tuh beredar ya. Oke, sebelumnya Bang Obon sekarang lagi sibuk apa nih, Bang? Ya, saya di Komisi 8 kaitan dengan kegiatan Kementerian Agama, kemudian sosial, kemudian bencana alam. Yang kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang paling potensial terjadinya bencana alam. Kita punya gunung-gunung berapi aktif, kemudian ancaman banjir, ancaman gempa bumi karena Indonesia kan letaknya itu di patahan pertemuan lempeng. Saya konsen di situ, tapi tidak menutup kemungkinan terkait juga persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau, di mana para petani kan pasti mempersoalkan kekurangan air. Kemudian kemarin juga ramai persoalan tentang pendidikan, orang tua kesulitan masuk anaknya sekolah, ya persoalan keseharian yang ada di masyarakat. Kalau dari yang akan jadi topik kita hari ini ya, Bang, berhubungan dengan kekerasan berbasis gender online nih, Bang. Lagi fokus di mana, Bang, yang kekerasan dan perlindungan perempuan anak itu? Ya, jadi pertama hari ini Indonesia kita mengalami darurat pornografi anak. Apa sih ukuran darurat? Indonesia kita nomor 4 di dunia banyaknya korban. Kemudian di Asia Tenggara kita bahkan nomor 2. Jadi dunia nomor 4, di Asia Tenggara nomor 2. Dalam 3 tahun itu hampir 5,5 juta data yang ada, anak-anak terindikasi pornografi anak. Kemudian juga perputaran uang di sana, karena ini menyangkut ekonomi. Perputaran uang di sana itu ratusan miliar, kalau nggak salah 115-an miliar. Karena kan ketika bicara pornografi anak ada persoalan ekonomi juga kan, mereka menjual konten yang lain-lain. Jadi inilah kondisi yang ada di Indonesia. Yang membuat saya miris adalah kondisi ini, ancaman ini tidak semua orang paham. Tidak semua orang-orang tua paham, guru-guru paham, kemudian instansi juga terkait juga paham. Padahal ancamannya nyata banget. Ancamannya di depan mata kita, keluarga kita kan. Ya penyebabnya tentu karena internet, di mana hari ini 33% anak-anak di Indonesia itu sudah mempunyai gadget. 33%. Ya, anak, dan itu adalah salah satu pintu masuknya. Oke. Artinya ya mungkin kita mengetahui itu marak ya, tetapi begitu Abang Obon bilang tadi bahwa skornya di dunia nomor 4, di ASEAN nomor 2 ya, itu sudah luar biasa artinya ya, Bang ya. Ya sangat serius. Tadi saya bicara global. Sekarang saya bicara tentang Bekasi. Dalam bulan-bulan ini saya mendapatkan banyak keluhan, masukan, pengaduan dari masyarakat terkait dengan pornografi. 1 bulan yang lalu di sebuah sekolah SMP, kemudian kedapatan muridnya polanya seperti ini. Polanya jadi anak-anak kecil itu, anak-anak usia belia itu diberikan, mereka masuk ke grup-grup media sosial sekarang kan mudah. Masuk ke grup, kemudian diberikan uang, nggak banyak, 50.000, 100.000 atau 200.000, sampai total nilainya itu nggak sampai 500.000. Nah kemudian orang yang memberikan uang itu meminta kembali dengan alasan itu pinjam. Ya tentu polanya kan masif banget tuh. Tentu kan si anak nggak ada uang untuk membayar itu. Kemudian oknum tersebut meminta bayaran bukan dalam bentuk uang karena uangnya nggak ada, tapi harus diberikan foto-foto atau video-video si anak itu ya dalam tanda kutip bugil. Kemudian fotonya disebarkan dan itu bagi mereka semacam tertawan. Kalau lu nggak ngasih foto, maka kan gue sebarkan ke media sosial. Sehingga ya mau nggak mau kan
mau nggak mau nyaplai foto, video, terus terjerat. Itu kasus yang masuk. Nanti saya akan bicara tentang bagaimana penanggulangannya. Kemudian kasus yang kedua yang juga saya tangani di Kabupaten Bekasi ini, ada semacam terstruktur, sangat terstruktur, di mana ada senior yang berperan sebagai germonya. Mereka cari anak-anak yang belia, anak-anak yang ini sama, ya sama anak-anak belia itu di iming-iming, diajak ke mall, diajak makan, kemudian segala macam, kemudian bahkan ada indikasi perdagangan orang kan, tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saya rasa setelah saya berkomunikasi dengan instansi terkait, ternyata banyak. Jadi ini semacam fenomena gunung es yang muncul itu sedikit, tapi sesungguhnya di masyarakat ini marak. Di masyarakat itu marak. Nah, kenapa jarang sekali kasus ini mencuat pornografi? Ya pertama karena ada rasa enggan dan malu. Ketika kasus ini dilaporkan maka kan terpublish. Padahal ada mekanisme khusus di kepolisian itu. Bagaimana penanganan terhadap anak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Pasti identitasnya pasti akan ditutup. Karena polanya kan berbeda, penanganan dari kepolisiannya berbeda, kemudian petugas-petugasnya juga akan berbeda juga ketika menangani kasus ini. Ini yang di Kabupaten Bekasi. Kemudian bagaimana penyelesaian terhadap persoalan yang ada? Ya kalau kita bicara tentang penyelesaian, kembali ke keluarga. Itu kembali. Aparat memang berperan, negara berperan. Tapi kalau ketika bicara negara, ini kan harus melibatkan banyak sektor. Ada sektor persoalan perempuan, Kementerian Perempuan Anak, Kemeninfo, terus juga pihak keamanan, kemudian juga harus terkait juga dengan pendidikan, terkait juga dengan Kementerian Agama, semua terkait kalau bicara secara total. Mereka harus bergerak semua. Tapi sesungguhnya saya sampaikan tadi, upaya yang paling penting yang harus dilakukan untuk mencegah persoalan ini adalah kembali keluarga. Ya, bagaimana keluarga melakukan itu? Ya, orang tua harus lebih selektif. Kemudian juga dalam pengawasan terhadap gadget anak ini itu harus perlu diawasi karena mereka kan masih cukup belia. Iya, masih masih muda, belum tahu apa-apa gitu ya. Nah, tadi kalau dari kasus yang pertama dan kedua ya Bang ya, polanya sama. Ya artinya si calon korban itu diberikan uang ya. Itu tapi kalau abang menangani ya, nanya nggak sih ke korbannya, kenapa kamu dikasih uang tuh? Alasannya apa dan kenapa kamu menerima gitu? Ya tanpa alasan, karena anak-anak itu kan biasa mereka, gue bikin minta paket dong, kalau sudah nyaman kan, kasih paketan data. Terus ini dong kita main kemana dengan polosnya kan. Ya apalagi kalau dalam keluarga berkendum itu kan berbeda. Mereka kan pasti akan mencari sosok yang lain kan, yang sosok yang mereka bisa diajak ngobrol, ajak cerita atau yang lain-lain. Ya datanglah ular koros itu kan, memberikan bantuan, memberikan uang, dia nyaman. Ya dari situ karena merasa nyaman terus si anak terjerat kan, sedikit terjerat. Ya kemudian tadi pada saat tertentu dia akan manfaatkan untuk meminta. Bahkan kemarin kejadiannya kan di Bekasi. Oh di Bekasi nih? Enggak, bulan Mei. Bulan Mei lah kalau nggak salah. Kepolisian, Polres mungkin, Tarumajaya. Kasus yang sama? Kasus yang sama. Modelnya juga. Tahu nggak? Berapa video yang disebar? Berapa? 2000-an video. Dari banyak orang? Iya. Jadi itu masih muda anaknya. Di Tarumajaya tertangkap oleh polisian. Mereka pakai grup, sebarkan pemasarannya kan lewat media sosial. Kemudian setelah itu masuk ke grup-grup WhatsApp atau Telegram. Setelah itu pelanggannya setiap berbayar kan? Berbayar. Jadi kalau kasus gini sebetulnya menurut saya nih, selain pelaku, yang pelanggan juga dipublish aja. Semestinya. Jadi pelanggan yang mereka ambil keuntungan dari situ si pelakunya, kemudian pelanggan juga orang-orang dewasa ya disebar, diproses supaya juga ada efek jerak. 2000 itu banyak loh. 2000 ya. Dan yang saya dengar transaksi
transaksi itu ratusan juta. Nilai transaksinya? Nilai transaksinya. Video shoot itu ya? Iya, bayangin satu video itu nilainya kan antara 200 sampai dengan 300 ribu. Oh. Saya hafal itu. Iya. Satu video. Kalau dia punya pelanggan misalnya, ya katakan punya pelanggan satu bulan dia 100 orang atau berapa yang terus disebar, kemudian itu satu video dengan 200-300 ribu, transaksi uang yang berjalan itu luar biasa. Jadi ada faktor ekonomi, kemudian faktor moral, ada faktor-faktor yang lain, sehingga ya marah. Artinya ini udah menembus KGBO ya bang, ya udah ke pornografi, ya ITE, betul. berlapis-lapis. Aturan undang-undang sudah cukup lengkap. Kita bisa perlindungan anak bisa, pidana juga bisa. Perangkat hukum untuk menjerat pelaku itu lengkap. Oke. Nah, tadi dikasih uang 500.000 sampai jumlah 500.000 ya. Apa biasanya begitu bang? Apa bervariasi? Ya, itu bervariasi. Kasus yang saya tangani nilainya di 500 ribu. Gitu ya, kayak semacam udah ada, gua keluarin modal dulu gitu ya? Ya, keluarin modal 500 ribu, dia dapat akan berlipat-lipat kan. Karena selama tuh anaknya mau bayar, dia harus setor terus. Suruh setor terus? Iya, suruh setor. Dengan ancaman kan. Iya. Kalau nggak setor, maka gua akan kasih tahu ke teman-teman lo, ke segala macam. Itu yang bikin marah. Itu dan dampaknya. Itu tadi persoalan. Kemudian dampaknya secara psikologis. Anak yang setangkan usianya 12 tahun. Secara psikologis mereka nggak mau sekolah. Iya. Karena malu kan. Semua temennya di tag Iya. ya? Mereka udah nggak mau sekolah, anak itu udah nggak mau sekolah. Kemudian yang kedua juga ya kita bicara masa depan tentu nggak ada pendidikannya atau segala macam kan nggak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi. Kemudian cara moral juga dikucilkan. Dia akan menjadi anak yang pemurung. Kondisi yang adanya. Ya penanganan kita koordinasi dengan instansi terkait Kabupaten Bekasi. Ya harapan kita harus didatangkan psikolog misalnya untuk bisa di asesmen. Kemudian yang kedua untuk sekolahnya saya pindahkan. Sekolahnya menjadi tanggung jawab saya pindahkan ke sebuah pesantren. Kenapa alasan saya pesantren? Ya simpel aja supaya diputus. Dengan ya kayak begitu. Karena selama kalau di pesantren kan terisolasi. Iya, nggak boleh komunikasi, nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai apa. Ya dia harus melupakan ya pesantren. Kemudian dari sisi agama juga anak itu diberikan pemahaman yang lebih, ilmu agama. Ada 2 orang anak itu yang kita ingin ke pesantren. Sepanjang ada lagi bang, sepanjang ini kan baru kasus yang tadi ya, di daerah lain itu mungkin di Bekasi, Karawang, Purwakarta itu gimana? Ya marak ya. Jadi pornografi anak itu kan bukan kayak tadi tuh. Misalnya foto-foto istilah kerennya saya nggak begitu paham kan. Ada penjualan orang juga, kemudian ada ya pelecehan, kemudian kasusnya beragam. Tapi muaranya di pornografi kan. Muara kasusnya beragam. Kemudian juga yang paling penting bagi saya adalah hari ini bahwa ini persoalan sudah darurat. Orang harus paham itu, kemudian pemerintah bertindak. Kita semua bertindak. Dari kementerian instansi yang ada bertindak. Gimana cara tindakan-tindakan yang ada? Yang pertama, kita bicara pencegahan. Pencegahan lewat apa? Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu tingkat pertama. Kemudian guru-guru juga sosialisasikan persoalan ini. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi, banyak lah macam sosialisasi, caranya banyak banget. Bisa lewat media juga, bisa lewat langsung. Kemudian yang kedua setelah sosialisasi kita lakukan bukan tahapan tapi bisa berbarengan kan. Kalau ada yang menjadi korban, pertama pelaku tindak secara hukum. Kemudian yang ketiga korban ya lakukan pembinaan termasuk juga keluarganya juga harus dibatkan terus dibatkan terus masyarakat. Kalau indikasi kayak gini terjadi harus bareng-bareng. Nah menariknya ini bang ya, tadi dari bahasan kita seringkali melihat bahwa dalam KGBO ini seperti apa ya bang, belum ada efek jerak bagi pelaku ya bang. Biasanya kan bias gender ya, maksudnya dia memperlakukan lawan jenisnya seperti itu, menyuruh telanjang lah apa, entah itu juga pacarnya juga gitu. Itu gimana sih bang agar si pelaku ini memahami bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah gitu? Nggak cuma pidananya aja gitu. Iya, ini saya kembali kepada masing-masing personal. Kemudian yang kedua
juga tadi campaign sosialisasi yang terus menerus ya. terus kemudian di media-media yang ada para pelaku dipublish terus. Oh Dia iya macam iya kasus di iya. Bekasi. Itu di media juga kan nggak apa dari media juga mungkin saya nggak tahu ya itu paham atau enggak kan. Padahal kejadiannya di Bekasi kasusnya besar. Ya, Melibatkan uang banyak, betul melibatkan betul. ribuan konten. Ribuan konten, Iya. korbannya juga banyak. Pasti korbannya juga banyak, itu kasus besar. Tapi jarang saya Betul, lihat betul. nggak terlalu ini tidak menjadi sebuah hal yang menarik. Saya nggak tahu kenapa juga kan. Tapi kalau ini terus publish terus diabaikan, orang kan paham. Oh ya kalau melakukan itu maka akan seperti Iya, ini, akan ada sanksi, akan ada apa? Ya mungkin ada pemikiran masyarakat yang awam. Ya pengertian pidana gue nyolong, gue mencuri, membunuh atau segala macam. Ini kan cuma foto-foto nyebar gitu-gitu aja. Padahal kan jelas Betul. si pidananya juga ada dan itu salah. Seringkali kan yang justru jadi korban justru dari pihak yang dirugikan ya bang ya. Maksudnya ya juga lingkungannya juga jadi apa ya semacam mengucilkan, ya kan. Akhirnya tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi yang mengalami gangguan psikologis gitu ya, sampai apa ya harus seperti tadi bang ya harus dipindahkan ke pesantren ya. Iya, ya sebenarnya enggak itu salah satu solusi dari saya. Ya bagus kan solusi yang lain kan ada kan? Ada. Solusi yang lain itu preventif, bisa kita putus aja dulu. Kita putus. Ya bicara tentang solusi ya kembali kepada keluarga lagi ya. Orang tua mengawasi anak-anak dan gadget, kemudian sebenarnya kan aplikasi bisa dikunci. Dari pemerintah, bisa aja pemerintah dia bisa nyiapin kalau yang tersentral itu WiFi misalnya di wilayah-wilayah tertentu WiFi dikunci wifi-nya. Kan bisa, WiFi free, nggak mahal kan? Iya. Kalau bicara Bekasi, kita itu punya kabel optik itu kan nggak tahu kepake atau enggak. Kita punya jaringan sendiri kan? Betul. Itu aja di tiap kantor desa, di tiap sekolahan, di tiap kafe, di lapangan-lapangan, di tempat olahraga, ya apa siapkan wifi gratis, free wifi, tapi dengan catatan beberapa webnya yang masalah itu dikunci ya. Ya untuk yang konten-konten yang biasa aja. Tapi kalau konten nyerepet ke online judi atau nyerepet pornografi dikunci kan bisa ya. Bisa sangat mudah kan bagi pemerintah lakukan itu. Siap. Nah bang, tadi abang bilang dari keluarga pun penting ya bang. Kalau korban gitu banyak kan bener nggak sih kalau dari keluarga broken home gitu bang? Kebanyakan ya. Iya, saya nggak ada data. Tapi 2 kasus yang saya tangani. Iya. Kebetulan memang begitu. Iya. Latar belakang keluarga. Dua kasus yang saya tangani semuanya dari keluarga yang broken home. Apakah itu ada korelasinya atau enggak? Kan harus bicara beda data. Misalnya ada 100 orang, ternyata 70 ternyata begitu, itu bisa disimpulkan. Betul. Kan? Ini saya nyatakan di 2. Ya karena tadi, kenapa broken home cenderung seperti itu? Karena anak-anak kan butuh kenyamanan kan? Butuh tidur. Ya melakukan apa, mungkin orang tuanya bilang nggak boleh, bebas-bebas aja. Apalagi figur itu memberikan sejumlah imbalan ya. Iya, betul. Ya itu tadi berkoros kan. Dia kasih uang. Nah kalau dari pihak pemerintah yang abang lihat ya sebagai legislatif gimana dalam Kementerian P3A-nya, perlindungan anak dan perempuannya, terus Komnas Perempuan, Komnas Anak itu kalau abang lihat seperti apa sih dalam kasus dalam KGBO ini ya? Saya nggak bicara Bekasi ya. Secara nasional. Ya, secara nasional. Itu sudah terbentuk semacam Pokja, Pekerja. Kalau nggak salah di bawah Kementerian Hukum. Apa sih yang dilakukan dari kementerian mengumpulkan instansi terkait, dari KPAI-nya kah, kemudian kepolisian, kejaksaannya, sampai ke perlindungan anak, semua mereka berkoordinasi. Kemudian informasi juga kan nggak bisa diabaikan. Nah itu persoalan ini kemudian dilakukan langkah-langkah itu sudah cukup bagus, tapi memang belum secara yang tim itu kan sebaiknya itu karena ini persoalan ini laten, beda dengan bencana alam. Bencana alam ketika terjadi bencana alam di satu wilayah Cianjur misal penanganan setelah itu selesai. Tapi kalau itu harus berlanjut terus berlanjut, nggak
nggak hanya dalam satu, ketika ini masalah ini muncul Indonesia nomor 4, di Asia Tenggara nomor 2, kemudian kita kelabakan, nggak gitu. Nggak gitu, tapi ini upaya yang terus berlanjut, dan bukan hanya dalam tatanan penindakan, tapi kan juga tatanan pencegahan itu juga lebih penting. Yang ada korupsi kan, yang orang korupsi tangkap, tapi kan lebih penting juga kalau itu kan pencegahan. Pencegahannya. Apa yang harus dilakukan terkait dengan pencegahan? Bagaimana? Apakah pemerintah sudah cukup dalam hal pencegahan dan penindakan serta apa yang tadi Pokja itu bang? Iya. Menurut abang apa yang masih perlu ditingkatkan? Ya, politikalnya oke. Mereka sudah bertindak pemerintah. Tapi yang saya sampaikan tadi, satu, kegiatan ini jangan sekali aja. Sebuah rutinitas, jadi sebuah program. Jangan ketika ada yang lagi mencuat. Ya, kemudian yang kedua, dari sisi personal orang-orangnya juga memang orang yang paham kan tentang persoalan ini. Kemudian juga pengawasan yang paling penting kan sinergi. Dengan perguruan tinggi kan, dengan dunia pendidikan terutama juga harus jalan juga dengan kementerian-kementerian yang ada. Kalau ini sudah berjalan, semua orang paham dampak, semua orang paham tentang bahayanya, sanksinya juga jelas ya. Setidak-tidaknya mungkin bisa dikurangi. Mungkin bisa dikurangi ya. Oke. Jadi pemerintah pun sekarang sudah berjalan, tetapi masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan ya bang ya. Karena kasusnya nggak cuma ya gitu ya bang, nggak cuma muncul sekali aja, nanti ada muncul tempat lagi. Muncul tempat lagi. Iya. Orang gunung es kok. Kita nggak tahu di dasar itu ada berapa. Saya nggak punya data berapa persen. Tapi angka 5,5 juta tinggi loh. Oh iya. Di Kabupaten Bekasi saya juga nggak punya data, tapi saya rasa tinggi sekali. Kemarin DP3A itu kalau nggak salah ya paling tinggi itu saat ini masih kekerasan fisik ya, disusul dengan kekerasan seksual untuk itu ya, dan perlindungan anaknya ya bang ya. Nah kasus staycation itu ya Cikarang itu kan masuk KGWO ya bang ya, karena si pelaku itu udah mengajak gitu ya, mengajak perbuatan ini, asal kalau tidak melakukan ini sama saya tidak diperpanjang kontraknya. Nah itu udah sampai mana sekarang bang? Iya. Kalau saya kan bicara dari sisi politik, apa sih yang saya lakukan? Kita berkoordinasi dengan Kementerian Perempuan, Perlindungan Terhadap Pekerja. Muncul surat keputusan dari Kementerian Tenaga Kerja. Apa sih isi surat SK Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan perlindungan pekerja perempuan? Poin-poinnya adalah upaya dari perusahaan itu harus lebih kuat, harus lebih keras. Kemudian yang kedua, kalau kedapatan perusahaan ada oknum, entah itu top manajemennya atau segala macam, itu bukan lagi personal, tapi perusahaan juga kena. Oh, karena dia menanggung jabatan di perusahaan. Oke. Kalau kemarin kan hanya misal manajer oknumnya tangkap, bawa ke polisi, proses kita nggak tahu lah gimana kejaksaan kan. Silakan gimana pengadilannya kan, silakan diputuskan ketok palu, ya selesai. Selesai. Perusahaan ya tetap dengan gayanya. Sekarang itu enggak. Perusahaan sebagai badan hukum, dia pun akan kena. Apa sanksi perusahaan? Bisa dicabut izinnya. Bisa dicabut izinnya. Iya. Kemudian dalam pola rekrutmen, dalam pola pemilihan, dalam peraturan menteri itu juga pola tentang pelaporan, karena kan jarang ada yang berani. Jarang ada yang berani. Orang melakukan itu. Nah saya bicara dari sisi politis, itulah produknya. Itulah yang perlindungan terhadap pekerja perempuan itu sekarang nggak usah khawatir lagi. Udah tidak usah khawatir. Bakal kena. Kalau dalam istilah sekarang itu pekerja perempuan, laki-laki juga ada. Laki-laki juga ada. Iya, kebanyakan memang perempuan. Harus berani apa? Speak up. Harus berani speak up jadi. Iya, harus berani ngomong. Jadi kalau semakin banyak orang yang berani ngomong, berani speak up, termasuk tadi program ini juga orang tua atau korban, jangan takut. Nanti saya akan begini, dilindungi kok, identitasnya dilindungi, perlakuannya juga dilindungi, dari kepolisian juga petugasnya juga akan berbeda. Kemudian kalau perlu pemeriksaan juga di rumah sudah ada bahasa ininya safety house, rumah aman kita juga udah punya. Terjadi apa-apa kita bisa lapor ke LPSK. Lagi-lagi masyarakat harus berani.
keberanian itu Iya, yang kalau dibutuhkan. mereka nggak berani lapor ke segala macam, memang nanti ditindaklanjuti atau enggak, itu yang saya bilang tadi harus ada efek jerah. Oh iya. Dan masyarakat juga jangan memvonis ketika ada ceweknya nih gatel gitu kan. Jangan begitu. Ini kan persoalan ini bukan korban loh. Iya, makanya. Pelanggar mereka sebagai korban. Nah, mereka kan nggak tahu apa-apa tuh anak-anak itu kan diiming-imingkan. Iya, betul. Artinya ya, masyarakat juga harus suportif ya Bang ya sama korban-korban. Iya. Kasihan mereka, kasihan. Ini persis sama dengan ini Bang. Apa? Orang-orang yang menderita gangguan mental gitu kan. Mereka itu kan nggak mau ke psikiater karena takut wah ini nih orang-orang gila nih katanya, gangguan jiwa nih gitu. Terakhir Bang, pesan buat masyarakat nih, terutama ya yang apa ya yang tadi ya enggan melapor karena malu. Mungkin Abang punya pesan-pesan bagi mereka untuk berani speak up, Bang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita hari ini mengalami darurat pornografi anak. Indonesia nomor 4 di dunia, nomor 2 di Asia Tenggara, jumlahnya 5,5 juta korban. Bagaimana pilihan yang ada, bagaimana langkah yang dilakukan masyarakat tadi kembali kepada keluarga. Kemudian pemerintah harus koordinasi melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk masyarakat. Jangan takut untuk melaporkan, harus speak up. Kemudian juga ketika terjadi di lingkungan kita ada yang seperti itu, anak-anak itu adalah korban. Jangan mereka dikucilkan, kemudian diponis bahwa anak ini juga nggak baik atau segala macam. Ya terima mereka. Kemudian karena ini ancaman di depan mata kita dengan data-data yang ada, 33% anak-anak kita itu sudah pegang gadget secara nasional, maka itu harus diperhatikan. Masuknya lewat situ. Lewat gadget. Anak-anak kan belum siap sebetulnya kan. Maka peran keluarga harus lebih kuat untuk mengawasinya. Karena kebanyakan sosoknya anonim gitu ya Bang ya. Iya, susah dilacak. Iya. Mereka bisa kemana-mana pakai, saya kurang tahu teknologi ya. Tapi mereka bisa ininya di Kanada, IP address-nya atau apa saya nggak paham itu. Pakai VPN gitu, proxy ya. Di mana, kemudian juga hari ini mereka pakai nama itu setelah mereka ganti nama, ininya di blog, akunnya atau apa, sekarang gampang banget kayak gitu kan. Termasuk di sosial media itu sering kali kita ngelihat remaja itu ya Bang yang kenalan sama satu orang terus diajak ke satu tempat akhirnya ya diperlakukan tidak baik gitu ya. Itu sering kali terjadi ya karena mungkin faktor usia itu ya. Belum paham dia ya. Pendidikan seks juga kan harus mulai diterapkan itu. Oh ya, seperti apa Bang? Pendidikan seks sepertinya kan sex education itu tabu ya, karena akan membahas seksual intercourse atau hubungan seksual. Itu gimana Bang? Itu kan padahal itu penting ya. Iya, maksudnya untuk mencegah anak agar tidak melakukan seks di luar nikah, terus juga tidak menjadi korban pelecehan itu, apakah udah ada upaya ke sana Bang? Pemerintah pasti ada melakukan itu. Ya saya juga nggak begitu mendalami kan tentang sex education itu gimana. Tapi sebenarnya ketika kita bicara seks juga ya mulai apa yang boleh dan nggak boleh kan. Ya jangan coba-coba lah kalau gitu. Karena di gadget tuh bebas kan, dia buka apa kadang-kadang mereka yang lebih tahu dari kita kan. Iya. Siap. Siang ini kita dapat banyak obrolan tentang KGWO ya, Bang Obon yang sangat paham di bidangnya Bang ya, Komisi 8. Ya tadi Bang Obon cerita ada 2 kasus ya Bang ya. Yang pertama video ya dengan modus memberikan uang, kemudian di Tarumajaya ya Bang ya. Ada juga yang tadi kasus kedua di mana Bang? Ya kasus kedua penjualan video ya. Anaknya. Oh iya semacam germo gitu ya. Iya jadi orang tua harus membentengi anak dari gadget dan lingkungan juga harus mendukung ya Bang ya. Sore ini kita bareng Bang Obon udah ngomongin KGBO, mungkin nanti kesempatan lain kita bakal ngomongin apa ya Bang ya? Bekasi kayaknya belum diomongin. Nggak cukup sih. Tentang satu ambulan. Iya. Kita bicara tentang obat-obat terlarang, marak banget. Obat-obatan terlarang, Tramadol sampai yang itu ya. Banyak sampah. Mungkin nanti di lain kesempatan ya Bang ya.
kita juga bisa ngomongin apa nih yang lagi hangat saat ini, politik ya. Politik Kabupaten Bekasi nih, sosok pemimpin yang dicari-cari masyarakat. Oke. Untuk sesi sekarang kita sudahi dulu. Terima kasih Bang Obon atas kehadirannya. Nanti kita bisa ngobrol topik lain ya Bang ya. Lain kali di Urban J Corner. Jangan lupa nonton video ini di Urban TV, subscribe juga dan like medsos kita di @urbanjabar.com, di Facebook, Twitter dan TikTok kita juga ada. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum.